warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcelia Febi Triangka, mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Angkatan 2018. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen penguji dan pembimbing. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah menyaksikan video presentasi saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Dr. Roni Eka Putra, MPA selaku dosen pembimbing 1, dan Bapak Dr. Andes Yose Rizal, MSI selaku pembimbing 2 yang telah membimbing proposal saya hingga saat ini. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Manajemen Program Pendidikan Anak Usia Dini bagi Suku Anak Dalam oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun. Penelitian ini dilatar belakangi karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebutkan, salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, mengenai pendidikan diatur dalam Peraturan Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan di Indonesia diatur berdasarkan jenjang pendidikan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan juga tujuan yang hendak dicapai. Jenjang pendidikan di Indonesia dimulai dari PAUD, pendidikan dasar yaitu SD dan SMP, pendidikan menengah, SMA, dan juga pendidikan tinggi. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Menurut National Association for Education of Young Children, menjelaskan anak usia dini adalah anak dengan usia 0 sampai 8 tahun. Pada rentang usia 0 sampai 6 tahun, anak mengalami masa keemasan atau the golden years, yang mana anak mulai peka dan sensitif terhadap berbagai rangsangan. Untuk itu, orang tua dituntut dapat memberikan pembelajaran yang baik kepada anak. Saat ini terdapat lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD yang dapat membantu orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak sejak dini. Selain itu, ada lembaga PAUD dapat memberikan pembelajaran yang tersistematis kepada anak. Lembaga PAUD sendiri terdiri dari TK, KB, TPA, dan juga SPS. Yang membedakan di antara keempat tersebut adalah rentang usia pendidikannya dan juga kurikulum pelayanan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak. Hingga tahun 2021, jumlah lembaga PAUD berdasarkan jenis program yang ada di Indonesia itu telah mencapai 187.211 lembaga PAUD. Dapat dilihat dari tabel yang tersedia, jumlah PAUD paling banyak itu berada di Provinsi Jawa Timur dan jumlah PAUD paling sedikit itu berada di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan untuk Provinsi Jambi menempati urutan ke-17 jumlah PAUD terbanyak yang ada di Indonesia. Data sekolah PAUD yang ada di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel yang diberi garis merah. Kabupaten Sorolangun merupakan kabupaten dengan jumlah lembaga PAUD paling banyak yang ada di Provinsi Jambi. Hingga saat ini terdapat 518 lembaga PAUD yang terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun untuk melaksanakan perencanaan dan pengawasan terhadap program pembinaan pada masyarakat suku anak dalam. Hingga saat ini terdapat 10 lembaga PAUD khusus untuk suku anak dalam yang ada di Kabupaten Sorolangun. Berikut merupakan data jumlah PAUD bagi suku anak dalam tahun 2021 yang ada di Kabupaten Sorolangun, dan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai program PAUD yang ada di PAUD Puntikayu 1 dengan jumlah siswa paling banyak yaitu 45 orang. Dapat dilihat pada gambar yang ada, proses pembelajaran PAUD itu di Puntikayu masih sangat minim fasilitas. Mereka beralaskan terpal dan juga hanya menggunakan papan whiteboard yang kecil untuk belajar. Menyelenggarakan pendidikan bagi suku anak dalam bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena pada dasarnya suku anak dalam adalah
mereka yang hidup di hutan-hutan daerah pedalaman. Selain itu, suku anak dalam juga masih percaya terhadap dewa dan terikat pada aturan rimba. Sejak dini, mereka dididik keras oleh orang tuanya agar tetap bertahan menentang hutan dan menjaga adat tradisi nenek moyangnya. Dapat diketahui pada era saat ini, untuk dapat mempertahankan hidup, mereka tidak bisa hanya mengandalkan alam. Silih berganti, alam akan berubah, sehingga mereka dituntut untuk bisa beradaptasi dengan masyarakat. Untuk itu, intervensi pendidikan perlu dilakukan agar pola pikir suku anak dalam dapat berkembang. Adapun fenomena empiris dan teoritis yang ditemukan oleh peneliti adalah yang pertama, pemerintah daerah Kabupaten Sorolangun telah berupaya untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sorolangun. Meskipun demikian, penyelenggaraan PAUD bagi suku anak dalam di daerah pedalaman masih minim fasilitas. Kemudian yang kedua, suku anak dalam masih memiliki budaya hidup berpindah-pindah atau nomaden, sehingga guru-guru suku anak dalam sulit untuk menjangkau mereka, apalagi dengan kondisi jalan tanah dan hutan yang sulit dilalui. Kemudian yang ketiga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun telah membentuk dokumen perencanaan pada tahun 2020 untuk kegiatan PAUD bagi suku anak dalam, di antaranya seperti temu pengelola SAD, pemberian baju seragam untuk suku anak dalam. Namun sangat disayangkan akibat kurangnya anggaran, sehingga hanya beberapa kegiatan saja yang terlaksana pada tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya manajemen yang baik bagi program pendidikan anak usia dini bagi suku anak dalam. Maka dari itu, dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana manajemen program pendidikan anak usia dini bagi suku anak dalam yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana proses manajemen PAUD bagi suku anak dalam yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis, yaitu sebagai masukan, pijakan, dan referensi bagi peneliti selanjutnya, dan manfaat secara praktis itu untuk membantu pemerintah daerah dan menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk membentuk dokumen perencanaan selanjutnya. Bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini, pertama, dilakukan oleh Husnul Khotimah, relevan karena ia membahas mengenai manajemen program pendidikan bagi suku anak dalam. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alpinas. Ia menggunakan teori manajemen Newman untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena dalam penelitiannya. Kemudian yang ketiga, penelitian yang relevan dilakukan oleh Rahmat Yanara. Ia membahas mengenai manajemen program yang dilakukan oleh dinas. Penelitian terdahulu yang relevan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan juga rujukan untuk memperluas kajian peneliti. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen yang dikemukakan oleh Newman. Peneliti mengasumsikan bahwa teori ini dapat mendeskripsikan fenomena dalam pelaksanaan program pendidikan anak usia dini bagi suku anak dalam. Dalam manajemen program tersebut dilakukan perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber, pengendalian kerja, dan juga pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun. Untuk skema pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel yang tersedia. Selanjutnya, definisi konsep dalam penelitian itu yang pertama, manajemen. Manajemen adalah usaha yang dilakukan untuk mengatur jalannya program agar tercapainya tujuan. Kemudian yang kedua, definisi mengenai PAUD. PAUD adalah pendidikan yang diberikan kepada anak usia 0-6 tahun, yaitu pada masa anak mengalami tumbuh kembangnya. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel yang tersedia.
Pertama, variabel perencanaan. Indikatornya seperti penentuan tujuan, pelaksanaan program, pembuatan kebijakan. Yang kedua, ada variabel pengorganisasian. Indikatornya pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, koordinasi. Yang ketiga, ada variabel pengumpulan sumber. Yang keempat, ada variabel pengendalian kerja. Yang kelima adalah variabel pengawasan. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang mana peneliti berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya secara lebih rinci dan juga mempelajari semaksimal mungkin suatu objek, kejadian, individu, ataupun suatu kelompok. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, dan juga menafsirkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu wawancara. Untuk mendapatkan data, maka peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten dan dianggap dapat memberikan data terkait penelitian. Selanjutnya, teknik yang kedua adalah observasi. Observasi kualitatif dilakukan peneliti dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas-aktivitas individu di lokasi penelitian. Selanjutnya, dokumentasi. Hasil penelitian dari wawancara dan observasi akan lebih kredibel jika dilengkapi dengan sebuah dokumen. Dokumen yang dimaksud dapat berupa gambar ataupun data-data seperti peraturan dan dokumen penting lainnya. Selanjutnya, teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan karena orang yang diambil sebagai informan adalah orang yang terlibat dan mengetahui mengenai topik dari penelitian. Seperti misalnya, dalam penelitian ini, orang yang dipilih sebagai informan adalah orang yang memahami dan mengetahui bagaimana proses manajemen program pendidikan anak usia dini bagi suku anak dalam. Selanjutnya, proses penelitian. Peneliti akan melakukan analisis terhadap fenomena-fenomena yang ada di sekitar untuk kemudian merumuskan masalah penelitian. Kemudian, peneliti akan melakukan observasi, wawancara, ataupun dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang menunjang penelitian. Setelah mendapatkan berbagai jawaban, maka yang terakhir peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun, karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun bertanggung jawab untuk melaksanakan program PAUD bagi suku anak dalam di Kabupaten Sorolangun. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama dengan melakukan reduksi data. Dari data yang telah didapatkan dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka perlu dilakukan pemilihan data yang relevan dengan penelitian. Langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan deskripsi narasi. Kemudian langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dibuat itu hanya bersifat sementara. Setelah ditemukannya bukti-bukti, maka akan terjadi perubahan. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat dari awal. Yang terakhir, teknik keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi data. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah menyaksikan video presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.